good morning. Praise the Lord because He still gives us healthy and strength. Friends, before we do all our activity, let's do our devotion. Let's sing a song, Memuji Tuhan Selalu. Teman-teman, ayat hafalan kita diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. In English, 1 John 4 verse 14. And we have seen and certified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. Friends, let's all us call Jesus to come to our hearts, so He will forgive our sins. Let's sing a song, Yesus Ku Panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Friends, now we want to pray. Close your eyes, bow your head, let's pray. Thank you, Lord, for this morning. You still give us your love. God, now we want to listen your word. Please bless us so we can understand your word. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Hai anak-anak, Miss mau beritahu kalian loh satu kebenaran yang sangat penting yang harus kalian tahu, yaitu
bahwa setiap orang percaya harus menyembah Allah. Itu sebabnya kita harus terus belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan mengajar kita dengan tema kita menyembah Allah yang kudus. Firman Tuhan ini kita dapat membaca dari kitab Ibrani 9 ayat 1 sampai 14. Keluaran 25 ayat 8 sampai 9 dan 35 sampai 40. Tujuan dari kebenaran firman Tuhan hari ini adalah kita dapat menyembah Allah karena kita miliknya. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir dengan pertolongan dan kuasa Allah, mereka pun hidup di padang gurun selama 40 tahun. Mereka di padang gurun bertahun-tahun dengan pertolongan Tuhan. Lalu suatu hari Allah memerintahkan kepada mereka untuk membangun kemah pertemuan. Kemah pertemuan ini sebagai tempat bagi bangsa Israel untuk beribadah kepada Allah. Kemah pertemuan ini disebut kemah suci. Allah memerintahkan supaya mereka membangun kemah suci di tempat di mana mereka membuat kemah mereka masing-masing. Lalu ketika mereka sudah berpindah ke tempat lain, mereka akan membongkar kembali lalu membangunnya di tempat di mana mereka membuat kemah selanjutnya. Allah memerintahkan hal ini untuk menunjukkan bahwa bangsa Israel harus benar-benar datang menyembah dan beribadah kepada Allah yang kudus. Pembangunan kemah suci harus sesuai dengan petunjuk Tuhan. Terdiri dari 3 bagian, yaitu pelataran luar, tempat kudus, dan tempat maha kudus. Masing-masing terpisah. Antara tempat kudus dan tempat maha kudus dipisahkan oleh tirai atau tabir. Anak-anak, ketika umat Tuhan mau mempersembahkan korban, misalnya seekor domba, mereka harus membawanya di pelataran luar dan menyerahkannya kepada imam. Lalu imam akan menyembelih korban tersebut di tempat yang sudah disediakan. Mengapa demikian? Karena Allah ingin mengajar umatnya bahwa mereka adalah orang-orang berdosa, tidak dapat masuk ke dalam kemah suci. Imam sendiri juga adalah orang berdosa. Sebelum mereka mempersembahkan korban kepada Allah, mereka harus datang ke tempat pembasuhan untuk membasuh tangan dan kaki mereka. Hal ini menunjukkan bahwa para imam juga adalah orang berdosa. Allah ingin menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang kudus dan umatnya adalah orang berdosa. Orang Israel tidak boleh masuk ke dalam kemah suci karena Allah ingin menunjukkan Allah yang kudus terpisah dari manusia karena dosa-dosa. Hanya para imam yang boleh masuk ke dalam kemah suci, itu pun di bagian tempat kudus. Mengapa demikian? Karena para imam diberi Tuhan tugas khusus bagi mereka. Pada bagian pertama, yaitu tempat kudus, terdapat meja yang terbuat dari emas. Dan di atasnya terdapat 12 potong roti yang menunjukkan 12 suku Israel. Kemudian, di bagian paling dalam yang disebut tempat maha kudus, terdapat tabut perjanjian, kotak khusus yang menyimpan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam tempat maha kudus 1 kali dalam setahun pada hari yang istimewa dengan membawa darah domba yang sudah dikorbankan. Mengapa demikian anak-anak? Sekali lagi, Allah ingin menunjukkan
bahwa Dia Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang sudah berdosa. Mengapa Allah memerintahkan umatnya menyembah secara demikian? Allah itu kudus. Karena dosa manusia, maka kita tidak dapat datang di hadirat Allah untuk menyembahnya. Kecuali kalau mempersembahkan korban kepadanya. Baik orang Israel maupun kita semua adalah orang-orang berdosa. Tidak dapat datang ke hadirat Allah. Kecuali kita mempersembahkan korban kepada Allah. Korban-korban yang dipersembahkan itu tidak sempurna. Sehingga mereka harus mengorbankannya secara berulang-ulang. Tetapi kita bersyukur kepada Allah. Kita memiliki korban yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Allah mengirim anaknya untuk menjadi korban atas dosa-dosa kita sekali untuk selamanya. Pengorbanan Yesus itu sempurna, menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kita. Ketika Dia mati di kayu salib, menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya sudah dibersihkan dari dosa-dosanya. Saat kematian Yesus di kayu salib, tirai atau tabir yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah dua dari atas ke bawah. Allah sendiri yang merobeknya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita dapat datang ke hadapan Allah, menyembah Allah yang kudus karena Yesus sudah mati menjadi korban yang sempurna untuk kita manusia berdosa. Anak-anak, Yesus telah memberikan dirinya untuk mati bagi dosa-dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita datang kepadanya. Kita tidak perlu lagi imam, kecuali Yesus Kristus yang adalah imam besar agung. Kita tidak perlu lagi mengorbankan seekor domba, karena Yesus sendiri adalah korban bagi dosa-dosa kita. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Marilah kita anak-anak datang kepada Allah, menyembah Allah karena Dia kudus dan layak disembah. Kita memuji namanya karena kasih-Nya dan kebaikan-Nya. Kita bersyukur kepadanya karena Yesus telah rela mengorbankan dirinya sebagai korban yang sempurna untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Mari anak-anak Miss, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan keselamatan yang diberikan kepada kita. Tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu, kebaikan-Mu yang telah memberikan kami sukacita pengertian pada saat ini. Ketika kami belajar dari firman Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa Engkaulah Tuhan yang sudah menyelamatkan, menebus kami, sehingga kami memperoleh keselamatan dan pengampunan atas dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih dan pengorbanan-Mu atas hidup kami. Ajarlah kami untuk datang kepada Allah, menyembah Allah yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami dapat datang menyembah Allah dengan segenap hati kami dan memuji nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kegiatan pembelajaran hari ini. Tuhan tolong supaya kami menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.